Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Lama kita tidak berjumpa ya. Nah, adik-adik, sebelum Kawanti bercerita, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan masih memperbolehkan kami untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan juga kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik, yang taat, yang mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan Yesus berkati Kawanti yang saat ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar apa yang disampaikannya boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kawanti bercerita, coba Kawanti mau menunjukkan satu gambar. Adik-adik lihat ya, gambar apa ini? Ya, benar. Ini adalah gambar laut. Kawanti yakin adik-adik semua pernah ya pergi ke laut, pergi ke pantai, lalu melihat lautan. Nah, di laut itu banyak sekali airnya. Kira-kira kalau kita disuruh berjalan di tengah-tengah laut itu, rasanya gak bisa ya adik-adik. Tapi di dalam Alkitab ada loh kisah seorang bapak yang disuruh Tuhan untuk memimpin semua bangsanya untuk melewati laut sampai ke seberang. Kita semua tahu ceritanya. Pada zaman itu orang Israel berada di tanah Mesir, bukan untuk jalan-jalan ataupun menginap di sana. Tapi orang Israel disuruh bekerja paksa untuk orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir begitu kejam. Terkadang mereka memukul orang-orang Israel, meskipun orang-orang Israel telah berbuat baik untuk orang-orang Mesir. Orang Israel sedih sekali. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan. Mereka minta tolong sama Tuhan agar Tuhan mau membebaskan mereka dari tanah Mesir ini. Suatu hari Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Musa harus menghadap Raja Firaun. Namun Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Dia tidak mau orang-orang Israel pergi dari Mesir. Sampai akhirnya Tuhan memberikan 10 tulah, 10 hukuman bagi bangsa Mesir. Setelah mendapatkan 10 hukuman dari Tuhan, Firaun memanggil Musa. Baiklah, engkau membawa bangsamu pergi dari sini. Lalu Musa mengajak seluruh bangsa Israel yang berada di Mesir itu untuk pergi dari negeri Mesir. Mereka berjalan dan terus berjalan. Tuhan menolong bangsa Israel. Ketika siang, Tuhan memberikan mereka tiang awan. Pada waktu malam, Tuhan memberikan mereka tiang api untuk menerangi jalan mereka. Lalu Firaun mempersiapkan pasukannya untuk mengejar bangsa Israel. Lalu bangsa Israel terus berjalan dan berjalan. Prajurit Firaun memakai kereta kuda untuk mengejar bangsa Israel. Sehingga jarak di antara bangsa Israel dengan pasukan Firaun begitu dekat. Tuhan menolong kembali bangsa Israel.
dengan tiang awan yang bergerak di belakang bangsa Israel, sehingga pandangan prajurit-prajurit Firaun terganggu. Mereka tidak bisa melihat bangsa Israel. Sementara bangsa Israel terus berjalan. Sampai di suatu tempat mereka tidak bisa lagi berjalan. Di depan mereka terlihat laut yang begitu luas, yang tidak mungkin mereka dapat lalui dengan berjalan kaki. Bangsa Israel itu bertanya kepada Musa, "Bagaimana kita harus melewati laut yang besar ini?" Musa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong bangsa Israel. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ulurkanlah tongkatmu ke atas laut itu." Musa taat kepada Tuhan. Dia mengulurkan tongkatnya ke atas laut itu. Lalu suatu mukjizat besar terjadi, bahwa angin bertiup begitu kencang, terus dan terus, sehingga air laut terbelah menjadi dua, membentuk tembok di sisi kiri dan juga tembok di sisi kanan, sehingga bangsa Israel bisa melalui jalan yang di tengahnya, jalan yang sudah kering. Lalu Musa kembali menyuruh bangsa Israel, "Mari kita menyeberang." Setelah itu, setelah semua bangsa Israel menyeberang sampai di seberang lautan, pasukan Firaun terus mengejar mereka. Tuhan berfirman kembali kepada Musa, "Ulurkanlah kembali tongkatmu ke atas air laut itu." Seketika itu juga Musa mau taat dan kembali mengulurkan tongkatnya. Apa yang terjadi adik-adik? Air laut itu kembali menyatu. Pasukan Firaun yang sedang berjalan di tengah laut itu ikut terbawa air. Bangsa Israel selamat dari pengejaran bangsa prajurit Mesir. Mereka bersuka cita, mereka memuji Tuhan karena Tuhan yang menolong mereka. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mendapatkan kesulitan, adik-adik menemui kesulitan, misalnya dalam hal pelajaran, kepada siapa adik-adik harus meminta tolong? Ya, benar. Pertama kali adik-adik berdoalah, meminta pertolongan kepada Tuhan. Kemudian coba minta tolong kepada papa, mama, kakak, ataupun guru. Ya, itulah adik-adik cerita Kak Wanti hari ini.